Selamat datang di channel Ngopi Media. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di antara banyak negara di dunia yang memiliki realitas unik dan seringkali kontroversial, Meksiko menempati posisi khusus. Negeri ini dikenal sebagai tanah penuh pesona, dari keajaiban alam, budaya yang kaya, hingga popularitasnya sebagai tujuan favorit wisatawan, terutama saat liburan musim semi. Bagi banyak pelajar dari Amerika Serikat, Meksiko identik dengan pesta besar, resort bertema, pantai khusus, hingga aktivitas wisata yang tak selalu ditemukan di negara lain. Kita akan menelusuri lebih dalam Meksiko, sebuah negara yang memikat jutaan orang dengan keindahan, sejarah, dan misterinya. Meksiko dikenal sebagai salah satu konsumen Coca-Cola terbesar di dunia, tanah asal tequila dan mezcal, surga kuliner jalanan, serta rumah bagi musik mariachi. Ini adalah negeri yang menyimpan tempat-tempat luar biasa. Cenote, lubang alami bawah tanah hasil tumbukan meteorit yang memusnahkan dinosaurus. Reruntuhan Maya yang megah, dan terumbu karang terbesar kedua di bumi. Meksiko juga menyimpan fakta menarik seperti jumlah gereja yang lebih banyak daripada rumah sakit, keberadaan kelompok budaya unik seperti para Muxe di Oaxaca, hingga kenyataan bahwa ibu kotanya tenggelam 10 hingga 40 cm setiap tahun akibat pengambilan air tanah yang berlebihan dan kondisi geologis dasar danau purba. Hubungan Meksiko dengan kematian pun sangat berbeda dibanding banyak negara lain. Di sini terdapat pemakaman dengan makam sebesar bangunan, tradisi membersihkan tulang leluhur, dan perayaan nasional yang terkenal di seluruh dunia, Dia de Muertos atau Hari Kematian. Namun di balik warna-warni budaya itu, Meksiko juga memiliki sisi gelap. Kisah pengorbanan manusia dalam permainan bola kuno, jalur kereta yang dikenal sebagai rute kematian, hingga Pulau Boneka yang dianggap banyak orang sebagai salah satu tempat paling menyeramkan di planet ini. Semua hal ini menjadikan Meksiko tempat yang penuh kontras, keindahan, sekaligus misteri. Meksiko terletak di jantung benua Amerika, dikelilingi Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Wilayahnya mencakup hampir 2 juta kilometer persegi dengan lebih dari 120 juta penduduk yang tersebar di hutan, pegunungan, gurun, dan kota metropolitan. Kota Meksiko, salah satu kota terbesar di dunia, menjadi pusat budaya dan ekonomi negara. Namun sedikit yang tahu bahwa kota ini perlahan tenggelam setiap tahun. Bukan karena berat bangunan atau jumlah penduduknya, melainkan karena tanahnya merupakan bekas dasar danau yang rapuh, serta eksploitasi air tanah yang masif. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa sejarah alam masih terus mempengaruhi kehidupan modern. Untuk memahami Meksiko saat ini, kita perlu melihat jauh ke masa lampau. Peradaban Maya dan Aztec, dua dari kebudayaan prahispanik paling berpengaruh, mendirikan kota-kota yang pada masanya dapat disandingkan dengan Roma dan Mesir kuno. Tenochtitlan, yang kini menjadi pusat kota Meksiko, didirikan lebih dari 6 abad lalu dan memiliki kanal, sistem air bersih, pasar besar, dan kuil-kuil megah. Jejak kecerdasan arsitektur mereka masih bisa dilihat hingga kini meskipun modernitas telah menyelimuti sebagian besar kota. Kedatangan bangsa Spanyol mengubah segalanya. Penyakit, perang, eksploitasi, dan asimilasi budaya menghapus sebagian besar warisan leluhur. Namun, hasil pertemuan dua dunia itu melahirkan identitas Meksiko modern, salah satunya tercermin dalam kuatnya pengaruh Katolik. Meksiko dikenal memiliki lebih banyak gereja daripada rumah sakit, yang mencerminkan sejarah panjang kolonialisme dan tradisi religius masyarakatnya. Pengaruh kolonial inilah yang menjadi sumber perdebatan hingga kini. Apakah penjajahan membawa lebih banyak kerugian atau justru membentuk fondasi budaya nasional? Namun, tidak ada warisan yang lebih memikat daripada peninggalan bangsa Maya. Mereka ahli astronomi, arsitek brilian, sekaligus pencipta salah satu sistem kalender paling kompleks di dunia. Mereka mempelajari bintang melalui pantulan di danau dan cenote, mencatat pola langit selama berabad-abad, dan mampu memprediksi gerhana serta fenomena kosmik dengan akurasi luar biasa. Di Chichen Itza, kejeniusannya terlihat jelas. Piramida Kukulkan
menciptakan ilusi ular cahaya saat equinox. Observatorium El Caracol melacak pergerakan Venus, dan berbagai kuil diselaraskan dengan matahari serta bintang-bintang. Namun, peradaban Maya juga dikenal dengan praktik yang saat ini dianggap ekstrim, pengorbanan manusia, terutama yang terkait dengan permainan bola ritual. Permainan yang menegangkan ini bukan hanya olahraga, tetapi juga upacara spiritual yang menentukan hidup dan mati. Dalam beberapa kasus, tim yang kalah akan dikorbankan. Namun dalam tradisi lain, justru pemenangnya yang menyerahkan nyawa sebagai bentuk kehormatan tertinggi kepada para dewa. Kehidupan suku Maya akhirnya menurun secara misterius. Perubahan iklim, kekeringan panjang, konflik internal, dan menipisnya sumber daya diyakini sebagai penyebab runtuhnya kota-kota besar. Tetapi aura misteri tetap melekat hingga kini. Saat berjalan di antara reruntuhan Chichen Itza dan cenote-cenotenya, sulit untuk tidak merasakan jejak masa lalu yang megah dan penuh teka-teki. Selain sejarah dan arsitektur, Meksiko terkenal karena kuliner dan minumannya yang kaya rasa. Masakan Meksiko dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, terutama karena tradisi turun-temurunnya seperti tortilla, cabai, serta teknik memasak yang bertahan ribuan tahun. Taco, ikon kuliner negara ini, memiliki sejarah panjang sejak era prahispanik. Setiap wilayah menawarkan cita rasa unik yang mencerminkan tradisi lokal. Begitu pula dengan tequila dan mezcal, dua minuman tradisional yang proses pembuatannya dapat memakan waktu bertahun-tahun dan menjadi simbol identitas nasional. Musik mariachi yang lahir di Jalisco melengkapi kekayaan budaya Meksiko. Dengan perpaduan biola, trompet, dan gitar, mariachi telah menjadi lambang kebanggaan dan emosi masyarakat. Keindahan alam Meksiko pun tidak kalah memukau. Terumbu karang Mesoamerika, terbesar kedua di dunia, menjadi rumah bagi ekosistem laut yang luar biasa. Pantai-pantai di Riviera Maya dan Cancun menjadi magnet wisatawan terutama ketika musim spring break tiba. Tradisi spring break sendiri berawal dari Amerika Serikat pada 1930-an dan kemudian berkembang menjadi fenomena global, dengan Meksiko sebagai salah satu tujuan favorit. Masa-masa liburan ini pada awalnya merupakan perpaduan antara waktu istirahat, cuaca hangat, dan berbagai kompetisi olahraga, yang secara perlahan menarik semakin banyak mahasiswa setiap tahunnya. Pada dekade 1950-an dan 1960-an, tren tersebut semakin berkembang berkat meningkatnya jumlah anak muda yang mencari sinar matahari, pantai, serta hiburan. Dan menjadi lebih populer setelah kemunculan film Where the Boys Are pada tahun 1960 yang berlatar di Fort Lauderdale. Seiring waktu, liburan musim semi tidak lagi sekadar masa pelatihan atlet, melainkan berubah menjadi tradisi budaya mahasiswa yang ditandai oleh pesta besar, aktivitas air, musik, dan perjalanan ke destinasi tropis baik di dalam maupun luar Amerika Serikat. Kini, selain Florida, Cancun menjadi pusat dari berbagai perayaan tersebut. Kota-kota lain seperti Los Cabos dan Puerto Vallarta di Meksiko, serta negara-negara seperti Jamaika dan Bahama juga menjadi tujuan utama. Tempat-tempat ini memadukan pariwisata, hiburan, dan kerumunan anak muda yang mencari pengalaman liburan yang intens. Ada pula pantai-pantai bertema yang mengizinkan pakaian minimal dengan tetap menjaga privasi pengunjung, menjadikannya bagian dari keunikan musim liburan. Hotel-hotel bertema pun turut menjadi bagian dari fenomena ini. Beberapa resort menyelenggarakan acara dengan DJ internasional, kompetisi tari, dan malam tematik yang meniru suasana budaya atau sejarah tertentu. Misalnya, Hotel Grand Oasis terkenal dengan pertunjukan malamnya, sedangkan Temptation Resort memadukan konsep kemewahan dengan hiburan khusus orang dewasa. Salah satu kegiatan paling kontroversial adalah kapal pesiar bertema dewasa, di mana peserta mengikuti perjalanan dengan aturan privasi dan keamanan yang ketat. Contohnya, Virgin Voyages Temptation Cruise, yang berangkat dari Miami dengan paket perjalanan 5 hingga 7 malam mengelilingi Karibia dan beberapa pelabuhan Meksiko. Harga tiketnya bervariasi, namun umumnya berkisar antara $1.500 hingga $3.000 per orang. Pada masa ini, setiap tahun suasana yang tercipta merupakan perpaduan antara musik, matahari, pertemanan baru, dan semangat petualangan. Cancun dan wilayah sekitarnya di Meksiko benar-benar berubah menjadi pusat kegiatan wisata dan budaya yang unik, menjadikan fenomena liburan musim semi ini sebagai salah satunya yang khas di dunia. Karena itu, kami ingin bertanya, apakah Anda tertarik merasakan liburan musim semi di kota-kota seperti Cancun? Apakah Anda mengetahui pesta serupa di tempat lain? Jangan ragu untuk menjeda video dan meninggalkan komentar Anda.
terus menghadirkan konten menarik setiap minggu. Terima kasih banyak. Salah satu realitas paling menarik di Meksiko, bahkan melebihi pesta liburan musim semi atau misteri hilangnya bangsa Maya, adalah hubungan masyarakatnya dengan konsep kematian. Di negara ini, pemahaman mengenai akhir hayat memiliki kedalaman dan kekhasan yang jarang ditemukan di tempat lain. Perayaan paling terkenalnya adalah Hari Orang Mati, terutama malam peringatannya. Pada malam itu, jutaan orang Meksiko mengunjungi pemakaman dengan mengenakan kostum berbentuk kerangka. Banyak kompleks pemakaman di negara ini memiliki ciri khas unik. Ukurannya sangat besar, bahkan menyerupai kota kecil dengan bangunan makam yang luas. Untuk memahami hubungan budaya ini, kita perlu kembali ke El Día de los Muertos, Hari Orang Mati. Perayaan ini merupakan salah satu tradisi Meksiko yang paling terkenal di dunia. Akar tradisinya menggabungkan unsur pra-Hispanik dengan kepercayaan Katolik dari Spanyol, menghasilkan ritual yang unik untuk menghormati mereka yang telah tiada, seolah-olah mereka masih hidup di tengah keluarga. Alih-alih suasana berkabung, festival ini penuh warna, musik, dan semangat. Bagi masyarakat Meksiko, mengenang orang yang sudah meninggal adalah cara untuk menjaga kehadiran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selama perayaan ini, keluarga menyiapkan altar berisi lilin, bunga marigold, makanan, pan de muerto, minuman, serta barang-barang pribadi almarhum. Semua unsur tersebut dipercaya memandu arwah kerabat untuk kembali mengunjungi keluarga. Pada 2 November, ribuan orang memenuhi jalan-jalan dengan kostum bertema kerangka dan wajah yang dicat menyerupai tengkorak artistik, sebagai simbol bahwa kematian merupakan bagian dari siklus kehidupan. Banyak keluarga membacakan doa, memutar musik, dan menghias makam sepanjang malam dalam suasana yang penuh penghormatan. Ketertarikan terhadap kematian ini tidak berhenti sampai di sana. Di beberapa komunitas adat, terdapat tradisi yang bagi sebagian orang terkesan tidak biasa, yaitu ritual pencucian tulang. Ritual ini dianggap salah satu praktek budaya paling unik dan sensitif di dunia. Bagi masyarakat yang melakukannya, upacara ini adalah bentuk penghormatan dan kasih sayang terhadap mereka yang telah meninggal. Dalam tradisi komunitas Pomuch di Campeche, jenazah akan digali ulang setelah beberapa waktu, lalu tulang belulangnya dibersihkan dengan penuh kehati-hatian sebelum ditempatkan kembali di makam. Ritual yang diwariskan sejak masa pra-Hispanik ini mencerminkan pandangan bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi tahapan lain dari keberadaan. Upacara pencucian tulang dilakukan secara kolektif dengan penuh penghormatan. Tulang-tulang dibersihkan dengan ramuan tradisional, dibungkus kembali, dan disimpan rapi sambil diiringi nyanyian dan doa. Hingga kini, tradisi ini masih ditemukan di beberapa desa di wilayah selatan Meksiko. Bagi masyarakat tersebut, ritual ini bukan atraksi wisata, melainkan bagian dari spiritualitas dan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Tidak heran jika Meksiko memiliki banyak pemakaman dengan arsitektur yang mencolok. Makam-makam besar, kapel kecil, hingga struktur yang menyerupai bangunan bersejarah, menunjukkan bahwa mengenang orang yang telah meninggal merupakan tradisi yang sangat penting. Beberapa di antaranya bahkan dibangun dengan gaya artistik yang menonjol, lengkap dengan patung, kubah, dan kaca patri. Selain tradisi kuno, Meksiko juga memiliki kisah dan fenomena modern yang menarik. Salah satu yang paling dikenal adalah La Bestia, rangkaian kereta barang yang melintasi negeri dari selatan menuju Amerika Serikat. Banyak migran yang menumpang kereta ini untuk mencari hidup yang lebih baik. Meski sangat berbahaya, perjalanan tersebut menjadi simbol ketabahan dan harapan. Dalam perjalanannya, sesama penumpang kerap saling membantu, menciptakan rasa kebersamaan yang kontras dengan risiko yang dihadapi. Meksiko juga memiliki tempat yang dianggap penuh misteri, seperti Pulau Boneka. Pulau yang terletak di kanal Xochimilco ini dipenuhi boneka yang digantung di pohon dan bangunan, menghadirkan suasana yang tidak biasa. Menurut kisah setempat, pemilik pulau dahulu menempatkan boneka sebagai bentuk penghormatan kepada seorang gadis yang tenggelam. Seiring berjalannya waktu, kisah tersebut berkembang menjadi legenda yang membuat pulau ini dikenal dengan nuansa horornya. Banyak pengunjung mengaku merasakan suasana yang membuat bulu kuduk merinding. Di sisi lain, beberapa kota di Meksiko sedang mempertimbangkan konsep perkawinan sementara sebagai alternatif hukum modern.
Hal ini muncul di wilayah dengan tingkat perceraian tinggi, di mana durasi rata-rata pernikahan hanya sekitar 5 hingga 7 tahun. Sistem ini mengusulkan pernikahan dengan jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun, yang dapat diperbaharui jika kedua pihak setuju. Tujuannya adalah menghadirkan pendekatan yang lebih praktis untuk mengurangi konflik pada akhir hubungan. Karakteristik sosial ini dapat dipahami lebih jauh apabila kita melihat keanekaragaman budaya Meksiko yang tercermin dalam keindahan alamnya. Gunung berapi misalnya menjadi bagian penting dalam lanskap dan sejarah negara tersebut. Popocatépetl dengan ketinggiannya 5.426 meter adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dan dapat terlihat dari wilayah padat penduduk seperti Puebla dan Mexico City. Ketika aktivitasnya meningkat, kepulan asapnya dapat terlihat dari puluhan kilometer, menciptakan pemandangan dramatis sekaligus mengingatkan akan kekuatan alam. Keindahan Meksiko juga tercermin dalam masyarakatnya, hasil dari perpaduan berabad-abad antara suku asli dan pengaruh Eropa. Keragaman ini tampak dalam warna kulit, ciri wajah, tradisi, hingga seni dan mode. Dalam kontes kecantikan nasional maupun internasional, banyak peserta dari Meksiko yang berhasil menorehkan prestasi. Selain itu, keunikan budaya juga terlihat pada keberadaan muxes, identitas gender yang telah lama diakui dalam komunitas Zapotec di Oaxaca. Muxes adalah individu yang lahir sebagai laki-laki, tetapi menjalani peran sosial dan budaya yang lebih feminin. Mereka berperan penting dalam kegiatan keluarga, ekonomi, hingga upacara adat. Identitas ini telah bertahan selama berabad-abad dan merupakan contoh nyata fleksibilitas budaya dalam memaknai peran gender. Dalam pandangan budaya masyarakat adat Zapotec, konsep identitas tidak hanya dibatasi pada dua jenis kelamin. Dalam tradisi leluhur, keberadaan mux dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan sosial, dan mereka dihargai karena mampu memadukan sisi maskulin dan feminin secara seimbang. Di komunitas ini, mereka dipandang sebagai penjaga harmoni, mediator dalam berbagai urusan, serta sosok yang berperan penting dalam lingkungan keluarga maupun adat. Salah satu tradisi menarik yang berlangsung setiap tahun adalah Fiesta de Muxes, sebuah perayaan penuh warna yang diadakan untuk menghormati kontribusi sosial dan prestasi pribadi para muxe. Festival ini menjadi momen besar yang memperlihatkan bagaimana masyarakat melestarikan nilai-nilai lama sambil tetap merayakan keberagaman. Di sisi lain, situasi modern menunjukkan kenyataan yang lebih rumit. Banyak muxe menghadapi diskriminasi ketika berada di luar daerah asal mereka. Namun, di Oaxaca, posisi mereka tetap dihormati, terlihat dan diakui sebagai bagian penting dari kehidupan budaya dan struktur keluarga. Kondisi ini menggambarkan betapa luas dan mendalamnya keberagaman Meksiko, sebuah negara yang memadukan ekspresi gender, identitas mestizo, dan sejarah panjang sehingga membentuk realitas sosial yang unik. Semua ini mencerminkan kekayaan alam, keindahan budaya, dan tradisi yang telah hidup selama berabad-abad. Jika Anda mengikuti pembahasan sejauh ini, mungkin Anda mulai bertanya-tanya bagaimana menikmati negara penuh pesona ini secara langsung. Dari benua Amerika, banyak penerbangan langsung menuju kota-kota besar seperti Cancun, Mexico City, dan Guadalajara dari berbagai kota di Amerika Serikat, Kanada, hingga negara-negara di Amerika Tengah. Sementara dari Eropa, maskapai besar seperti Iberia, Air France, dan Lufthansa menyediakan rute langsung menuju Mexico City, Cancun, serta Monterrey. Untuk sebagian besar wisatawan, Meksiko tidak mewajibkan visa selama masa tinggal tidak lebih dari 180 hari. Namun, Anda tetap harus mengisi formulir FMM saat memasuki negara tersebut. Dan sebaiknya paspor Anda memiliki masa berlaku minimal 6 bulan saat tiba di bandara. Perayaan musim semi atau Spring Break di Meksiko biasanya berlangsung antara awal hingga akhir bulan Maret. Dalam hal biaya, Meksiko sering dianggap sebagai salah satu destinasi paling ramah kantong bagi wisatawan mancanegara. Ini pula yang menjadikannya destinasi favorit para backpacker dan pelancong yang menyukai petualangan. Biaya sehari-hari di negara ini jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat atau negara-negara di Eropa. Untuk gambaran, tarif rata-rata hotel kelas menengah berada di kisaran $50 per malam.
Untuk makan di restoran murah, Anda dapat menghabiskan antara 7 hingga $22 per hari. Jika mencoba kuliner kaki lima, harganya bahkan lebih rendah, hanya sekitar $1–2 per porsi. Salah satu kawasan yang paling terkenal, bukan hanya di Meksiko, tapi juga di tingkat internasional, adalah Riviera Maya. Nama ini digunakan untuk menyebut jalur panjang di pesisir Quintana Roo yang menghadap langsung ke Laut Karibia. Daerah ini terkenal karena perpaduan antara keindahan alam dan warisan budaya yang luar biasa. Di sepanjang wilayah tersebut, Anda dapat menemukan reruntuhan Maya yang monumental, cenote yang memakau, pantai berpasir putih, air laut sebening kristal, terumbu karang yang kaya kehidupan, dan kawasan lindung yang menyatukan petualangan, relaksasi, dan sejarah dalam satu tempat. Untuk menjelajah Riviera Maya secara hemat dan otentik, wisatawan biasanya menggunakan kolektivos, van bersama yang mengikuti rute tetap antara kota-kota seperti Cancun, Playa del Carmen, dan Tulum. Moda transportasi ini sangat cocok bagi siapapun yang ingin merasakan pengalaman lokal sambil mengurangi biaya perjalanan. Misalnya, perjalanan dari Playa del Carmen ke Tulum hanya memakan biaya sekitar 30 peso. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun Meksiko sangat populer di kalangan wisatawan, beberapa daerah tetap memerlukan kewaspadaan ekstra terkait aspek keamanan. Karena itu, Anda disarankan mencari informasi mengenai wilayah yang akan dikunjungi, serta mengikuti saran dari otoritas lokal maupun badan internasional. Selain itu, pastikan Anda mengambil langkah keamanan dasar seperti tidak memamerkan barang berharga di tempat umum dan memilih transportasi resmi ketika bepergian. Selain Riviera Maya yang terkenal dengan pantai, cenote, dan situs Maya, Meksiko menawarkan banyak kota lain yang tak kalah memikat. Mexico City adalah ibu kota yang ramai, syarat sejarah, museum kelas dunia, serta kuliner yang beragam. Oaxaca dikenal karena kekayaan budaya asli, bangunan kolonial yang menawan, serta tradisi kuliner yang khas. Sementara itu, Guadalajara adalah tempat lahirnya musik mariachi dan tequila, dua ikon budaya yang dikenal di seluruh dunia. Setiap wilayah menghadirkan kombinasi unik antara tradisi dan modernitas, sehingga memberikan pengalaman perjalanan yang penuh warna. Semoga informasi ini membantu Anda mengenal Meksiko, salah satu permata terindah yang dimiliki planet kita. Jika Anda menyukai konten semacam ini, jangan lupa tinggalkan like dan komentar. Cara ini membantu kami terus berkarya dan menghadirkan episode menarik setiap minggunya. Anda juga dapat melanjutkan perjalanan ke video berikutnya yang menampilkan destinasi luar biasa lainnya di dunia. Klik saja, Anda pasti akan menyukainya.